Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Yang terhormat penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, yang saya hormati Dewan Juri serta umat Sudharma yang berbahagia. Rasa angayu bahagia patut kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita masih dalam keadaan sehat sampai detik ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, Tiang Imade Erna Sundari akan membawakan sebuah Dharma Wacana yang Tiang beri judul Menjaga Keselarasan Antara Ilmu Pengetahuan dan Agama di Era Modern. Umat Sudharma yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa untuk meraih ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya merupakan idaman semua umat yang ada di dunia ini. Tidak peduli dia tergolong petani, dia tergolong nelayan, dia tergolong pegawai swasta, pegawai negeri, militer, polisi, tidak memandang golongan apapun. Semua ingin mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Semua ingin menyekolahkan anak-anaknya, saudara-saudaranya sampai pada jenjang yang paling tinggi. Karena memiliki ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang positif tentunya. Dan pasti semuanya ingin meraih hal tersebut, karena Tuhan pun tidak ingin kalau umatnya menjadi bodoh atau awidia. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, di zaman yang semuanya serba canggih, serba otomatis, serba gampang mengakses sesuatu, serba online. Seharusnya kita sebagai umat beragama Hindu, khususnya generasi muda Hindu, harus menggunakan kecanggihan-kecanggihan tersebut untuk hal yang positif, untuk belajar, menggunakan HP atau komputernya untuk browsing, untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama tentang agama yang kita miliki. Umat Sudharma yang berbahagia, pada perkembangannya, reta atau hukum alam berkembang menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA, atau lebih keren biasa disebut dengan istilah sains. Ilmu pengetahuan sains dan agama itu tidak perlu kita pertentangkan lagi. Itu harus kita gabungkan untuk kita pelajari, untuk kita mendapatkan inovasi baru. Karena apa? Karena jika di dalam ajaran agama dianggap sebagai filsafat hidup, maka filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, maka keduanya perlu kita pelajari dan tidak usah kita pertentangkan lagi. Itu merupakan suatu himpunan yang sangat kompleks. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, jika ilmu pengetahuan atau sains dan agama itu harus selalu berjalan beriringan, maka pengetahuan tersebut jika tanpa dibekali dengan ilmu agama, maka arahnya itu tidak akan jelas dan bisa-bisa mengancam kehidupan orang lain. Nah, makanya pemahaman manusia akan agama yang dianutnya akan terbatas, karena kesadarannya akan terhambat juga. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, berkat pengetahuan yang kita pelajari, ilmu agama yang kita dapat, sebenarnya itu merupakan
sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita selalu kembangkan. Karena bisa Tiang contohkan ketika seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa dibarengi dengan ilmu agama yang luas, dia akan bisa mengancam kehidupan orang lain. Salah satu contohnya saja ketika seseorang bisa atau punya ilmu untuk membuat suatu bom kecil-kecilan, namun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dia gunakan bom tersebut untuk mengancam atau membunuh orang lain. Contoh lain, ketika seseorang memiliki ilmu untuk menghipnotis orang lain, maka dia gunakan kepintarannya itu untuk menipu orang. Contoh lain, ketika seseorang memiliki skill, misalnya dia mempunyai skill yang dia dapat dari hasil dia belajar, itu dia menempel foto presiden yang di sampingnya dia tempelkan foto seorang artis yang sedang berciuman. Itu tentu dapat menurunkan harkat dan martabat dari seorang pemerintah ataupun presiden. Termasuk di musim seperti sekarang ini, musim COVID-19 ini, kita seharusnya menaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah atau presiden. Karena kita sebagai umat yang beragama Hindu pasti percaya dengan konsep catur guru, yang salah satunya adalah taat kepada aturan pemerintah atau guru wisesa. Jadi aturan pemerintah merupakan salah satu sumber kebenaran yang peraturan dan anjurannya wajib kita patuhi sebagai seorang warga negara yang baik, atau biasa disebut dengan istilah dharma negara. Jadi maksud dharma, maka pengetahuan dan sains kita diuji pada saat ini. Kita dilatih untuk introspeksi diri, mulat sarira. Kita dilatih untuk melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita menaati protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan kita bersama? Jadi umat Sudharma yang berbahagia, setinggi-tingginya orang belajar agama tetap harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup. Belajar agama tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, itu akan menyebabkan sempitnya pemahaman seseorang terhadap agama yang dianutnya. Dia akan mudah merendahkan orang lain. Dia akan merasa apa yang dianutnya itu merupakan sesuatu yang paling benar, yang lainnya keliru, yang lainnya salah. Bukti nyata yang terjadi pada kehidupan kita di zaman sekarang, terjadinya kekacauan yang mengatasnamakan agama, itu tentu karena kurang luasnya pemahaman agama yang dia miliki. Terjadinya perang antar agama, terjadinya bom di mana-mana, itu mereka tidak paham. Dia hanya menggunakan ilmu pengetahuannya itu untuk kejahatan. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, saya teringat pada salah satu sloka yang terdapat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 114. Di sana dikatakan bahwa Asyanu Wadamaha Widya Brahman Medyaha Sewa Distesmi Raksamam Kayamam Madastasta Siam Widyawatama, yang artinya pengetahuan suci akan mendekati warna Brahman dan berkata, "Aku adalah kekayaan Anda. Peliharalah aku, janganlah serahkan aku kepada orang yang tidak percaya. Dengan demikian, aku akan menjadi lebih kuat." Di mana maksudnya adalah Weda sebaiknya
jangan kita ajarkan kepada seseorang yang tidak percaya akan kebenarannya. Karena Weda tersebut harus kita percayai terlebih dahulu, baru kita pelajari lebih dalam. Itulah bedanya dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Dimana kalau ilmu pengetahuan alam itu kita uji dulu kebenarannya, baru bisa kita percayai. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, dengan penguasaan ilmu pengetahuan maka hendaknya dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, yakni dengan menguasai ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan baik bagi agama, bangsa, dan juga negara ini. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 36 juga dikatakan, seandainya engkau orang yang paling berdosa di antara manusia-manusia yang paling berdosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, maka lautan dosa tersebut akan engkau seberangi. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, keunggulan pengetahuan dan juga agama jika disinergikan maka akan sangat bermanfaat untuk kemajuan dunia ini di era yang modern ini. Oleh karenanya, setinggi-tingginya orang mencari ilmu pengetahuan mesti harus didampingi dengan ilmu agama. Mereka harus tetap dilindungi oleh agamanya agar tidak terancam ataupun dapat mengancam kehidupan orang lain. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, mungkin sekian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Tiang sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Serta jika ada salah-salah kata, Tiang mohon maaf. Akhir kata Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi,